kebijakan untuk membuat semua warga harus menyerahkan atau nyetor KTP ketika dia membeli gas LPG. Itulah aturan yang membuat Ibu Yoni ini meninggal dunia. Dan setelah ini semua, ternyata insiden atau aturan yang dibuat oleh Bahlil sendiri itu kemudian masih bisa dijadikan bahan tertawaan. Selamat malam semuanya. Hari ini saya pikir sudah nggak perlu lagi membahas soal gas LPG karena toh aturannya juga sudah dibatalkan. Warung dan pedagang eceran sudah bisa kembali berjualan gas LPG dan masyarakat sudah tidak perlu lagi antri begitu panjang di pangkalan dan nggak perlu sampai hujan-hujanan karena kemudian ini sudah dibatalkan semua aturannya oleh Presiden Republik Indonesia. Tapi hari ini ada satu berita yang kemudian membuat saya jadi muak, jengkel, dan marah sekali melihat tingkah laku Bahlil yang nampaknya tidak merasa bersalah atas kebijakan atau aturan yang sudah dia buat. Karena ketika Bahlil hari ini coba berpidato, memulai pidato dan kemudian mic-nya itu ada bunyi berdengung, itu Bahlil tiba-tiba memulai candaan soal gas LPG. Ini jangan-jangan belum selesai, jangan-jangan ada yang belum dapat gas LPG. Coba dicek, biasanya kalau panitianya kayak gini, ini pasti aktivis KNI. Habis itu Bahlil ketawa gitu. Meskipun saya nggak tahu kenapa dia ketawa. Mungkin bagi Bahlil, soal kelangkaan gas LPG, soal masyarakat yang antri kemarin, yang sampai hujan-hujanan, sampai ada yang meninggal dunia, bagi Bahlil itu lucu. Itu hiburan lah bagi Menteri Bahlil gitu ya. Itu lucu sekali kayaknya. Sampai kemudian dia harus mencandai cerita masalah gas LPG ini di forum Rakernas Partai Golkar. Dan entah gimana ceritanya, kader-kader Partai Golkar yang ada di sana juga ikut ketawa. Lucu. Lucu memang kemarin itu. Jadi rakyat yang sampai meninggal, yang antri panjang hujan-hujanan, itu bagi elit kita, bagi Bahlil, wah lucu itu. Hiburan bagi dia gitu. Jadi inilah yang membuat saya jadi berpikir, ya ini Bahlil ini manusia atau bukan ya? Saya harus menanyakan itu gitu. Karena saya meragukan jadinya. Ketika ada cerita Ibu Yoni binti Saman yang meninggal dunia karena kelelahan, karena dia harus nyari tabung gas, dan kemudian dia terkonfirmasi dari sisi kronologi, dari saksi, dari pihak keluarga, terkonfirmasi bahwa Ibu Yoni binti Salman ini meninggal dunia karena kelelahan, karena dia antri panjang sekali untuk mendapatkan gas, karena ketika dia mendapatkan gas, 2 tabung gas LPG, dia kemudian kelelahan, lemas, dan kemudian pingsan, dibawa ke rumahnya sama warga sekitar, dan kemudian dibawa ke rumah sakit, dan akhirnya meninggal dunia. Yang menyedihkan bukan soal kelelahannya, bukan soal dia antri panjang dan kemudian karena usianya sudah 62 tahun, enggak. Yang menyedihkan dari cerita ini, dari cerita Ibu Yoni binti Salman, itu karena pihak keluarga bercerita bahwa Ibu Yoni ini sempat kembali datang ke rumahnya untuk mengambil KTP dan kemudian pergi lagi untuk mencari tabung gas. Jadi dari sisi kronologi, Ibu Yoni binti Salman ini dari rumahnya dia datang ke pangkalan gas LPG, dia antri cukup panjang dan kemudian dia tidak mendapatkan gas LPG. Dia harus ambil KTP untuk bisa membeli gas LPG. Dia pulang lagi ke rumahnya, ambil KTP, balik lagi ke pangkalan untuk mendapatkan gas LPG. Dan setelah antrian begitu panjang, dia dapat gas LPG-nya, tapi di tengah jalan dia kemudian kelelahan, pingsan, dan meninggal dunia. Masalahnya bukan soal kelelahannya, tapi soal aturan. Kenapa ketika Ibu Yoni atau semua masyarakat Indonesia ingin membeli gas LPG, itu harus menunjukkan KTP. Jadi ketika kita membaca berita ini, ketika ada satu fakta bahwa ada warga negara kita, Ibu Yoni binti Saman, dia harus bolak-balik dari rumahnya ke pangkalan, balik lagi ke rumahnya hanya untuk mengambil KTP, dan kemudian dia balik lagi ke pangkalan. Ini jelas yang membuat dia meninggal dunia bukan soal kelelahannya, bukan soal usianya 62 tahun, tapi soal aturan. Dia harus membawa KTP dan dia tidak membawanya ketika mengantri di pangkalan gas LPG. Ya karena siapa sih dari kita yang bawa KTP kemana-mana gitu? Nggak semua orang, apalagi yang ada di daerah atau di desa gitu ya. Kadang memang KTP itu tidak kita bawa, tidak selalu kita bawa. Tapi karena aturan yang mengharuskan dia harus bawa gas LPG, sekalipun dia orang sana, sekalipun semua orang bersaksi bahwa dia memang orang warga setempat,
Itulah yang kemudian membuat dia meninggal dunia. Gara-gara aturan harus menunjukkan KTP atau harus bawa KTP. Cerita ini sudah diketahui sama Bahlil. Waktu itu Bahlil sudah minta maaf. Ya minta maaf kalau sampai ada yang meninggal dunia gitu ya. Kita percaya waktu itu. Oke lah Bahlil mungkin ya mengakui kesalahannya dan sebagainya. Tapi sekarang ketika dia bercanda di forum Rakernas Partai Golkar, seolah-olah tidak pernah ada cerita tragis seperti ini, seolah-olah tidak ada yang meninggal dunia, dan dia masih tetap bercanda soal masalah gas LPG. Untuk satu kesalahan yang dia lakukan, untuk suatu aturan yang dia buat dan kemudian membuat orang ada yang meninggal dunia, itu kan perlu kita tanyakan lagi. Bahlil ini manusia atau bukan? Ya, mohon maaf, saya harus mempertanyakan itu. Karena dalam kepala Bahlil, ketika dia masih bercanda, bisa bercanda soal masalah gas LPG, itu kan seolah-olah gitu ya. Ada warga kita meninggal dunia, ya udah mati-mati aja lah. Lucu gitu. Kayak lucu. Ada yang mati, ada yang antri panjang, ada yang sampai kehujanan. Dianggap lucu. Dianggap bahwa itu adalah bahan bercandaan yang lucu. Dan kemudian ditertawakan sama semua kader Partai Golkar. Lucu gitu. Jadi, saya nggak ngerti kenapa situasi yang seperti ini, sebuah cerita yang menyedihkan seperti ini, kemudian bisa dijadikan bahan tertawaan. Mungkin Bahlil tuh ngerasa bahwa pemandangan seperti itu, di mana warga harus bawa KTP hanya untuk bisa beli tabung gas itu, ya mungkin bagi dia itu adalah sebuah cerita komedi gitu. Memang lucu gitu. Kalau soal KTP-nya saya juga setuju lah, lucu memang. Gimana ceritanya gitu? Masyarakat kita hanya untuk mendapatkan gas LPG itu harus membawa KTP. Itu aturan yang sangat-sangat lucu. Kalau nggak mau dibilang tergoblok di dunia, lucu gitu. Emangnya apa gunanya bawa KTP untuk beli tabung gas? Apa coba? Oke lah, misalkan tabung gas LPG ini hanya untuk masyarakat miskin supaya tepat sasaran dan sebagainya sehingga harus bawa KTP. Oke, katakanlah itu alasannya. Tapi apakah ada bedanya KTP orang miskin dan KTP orang kaya? Saya nggak tahu. Setahu saya nggak ada gitu. Setahu saya nih ya, orang biasa yang ya rakyat jelata, setahu saya nggak ada bedanya. Ya saya memang bukan orang kaya sih, tapi setahu saya KTP saya dengan yang ya sama gitu. Saya belum pernah lihat KTP orang kaya soalnya gitu. Jadi ketika membeli tabung gas dan harus membawa KTP dengan alasan harus tepat sasaran untuk rakyat miskin dan sebagainya, ini dipertanyakan gitu. Apa bedanya KTP orang kaya dengan KTP orang miskin? Kan jadi nggak ada gunanya mereka itu bawa KTP gitu. Cuma aturan yang dibuat untuk membuat masyarakat jadi kesulitan, supaya masyarakat jadi tersiksa, supaya masyarakat jadi kelelahan seperti ini, dan kemudian ketika ada orang yang meninggal dunia, para elit kita, menteri, pejabat, dan Partai Golkar bisa bersama-sama menertawakannya. Masih bisa dijadikan bahan candaan, bahan tertawaan. Itu nampaknya yang sedang terjadi hari ini. Saya nggak tahu lah apa situasi yang membuat mereka jadi merasa bahwa kasus gas LPG itu bisa dijadikan bahan tertawaan, tapi bagi saya itu nggak masuk akal. Karena Ibu Yonih binti Saman ini, dia hanya pedagang yang jualan gorengan dan jualan kopi, yang dia memang harus punya gas LPG untuk jualan, dan saya bisa membayangkan bahwa ketika gas LPG itu nggak ada di mana-mana, tidak ada di tempat yang biasa dia beli, dia mungkin merasa panik, dia harus segera beli supaya dia tetap bisa berjualan dan bisa menghidupi kehidupan keluarganya, karena kalau sehari dia nggak jualan, dia nggak bisa makan. Itulah situasi masyarakat kita yang ada di bawah. Masyarakat kita di bawah itu berdagang setiap hari, bekerja setiap hari, bukan untuk menambah kekayaan, hanya sebatas supaya kita besok bisa makan atau bayar cicilan. Sebatas itu. Itu yang terjadi kepada Ibu Yoni. Tapi negara kemudian membuat aturan yang membuat Ibu Yoni kelelahan dan kemudian akhirnya meninggal dunia. Itu adalah aturan yang paling goblok di dunia yang pernah saya lihat dan pernah saya tahu. Tapi elitnya ketika melihat ini semua, dia ketawa gitu. Saya nggak membayangkan gitu ya. Karena ketika Bahlil bercanda soal gas LPG dan kemudian dia ketawa, ada yang belum dapat katanya. Itu kan seperti gitu ya, kalau kita bandingkan, itu kan seperti ada satu insiden, misalkan gitu ya, misalkan Bahlil nabrak orang, terus kemudian orangnya meninggal dunia,
Dan setelah meninggal dunia, Bahlil masih bisa bercanda soal insiden itu. Oh, kemarin saya nabrak orang, meninggal orangnya. Ketawa dia. Terus yang dengar ketawa semua. Kan seolah-olah seperti itu. Kebijakan aturan gas LPG yang tidak boleh dijual di warung dan di pedagang eceran. Kebijakan untuk membuat semua warga harus menyerahkan atau nyetor KTP ketika dia membeli gas LPG. Itulah aturan yang membuat Ibu Yoni ini meninggal dunia. Dan setelah ini semua, ternyata insiden atau aturan yang dibuat oleh Bahlil sendiri itu kemudian masih bisa dijadikan bahan tertawaan. Saya nggak ngerti gitu, kenapa mereka bisa bercanda. Saya juga nggak paham kenapa ada situasi yang seperti ini. Tapi inilah wajah negeri kita, wajah pemerintahan Indonesia, bahwa cita-cita negara kita Indonesia untuk menjadi negara maju nampaknya masih jauh dari harapan atau keyakinan kita hari ini. Karena pejabatnya ya masih seperti ini. Mereka bikin aturan yang salah, fatal, menyengsarakan rakyat sampai ada yang meninggal dunia, tapi setelah itu semua mereka masih bisa bercanda. Tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa sedih atau kasihan kepada masyarakat, mereka masih bisa bercanda. Kalau mereka mau bercanda, kenapa nggak bercanda soal hal lain? Kan di dunia ini ada banyak sekali cerita-cerita lucu gitu. Tidak hanya soal gas LPG, dan tidak ada yang lucu dari cerita gas LPG kemarin. Tidak ada yang lucu menurut saya. Apa yang lucu? Ya mungkin karena ini sudut pandang masyarakat biasa, rakyat jelata, kita sedih melihat ini semua. Tapi mungkin di kalangan pejabat kita, para elit kita, mungkin melihatnya lucu gitu. Kok bisa ya masyarakat sampai antri panjang gitu kan? Seharian sampai hujan-hujanan, kok bisa gitu? Lucu itu mungkin gitu ya. Karena mereka tidak akan pernah melakukan itu. Kalau pejabat kita, ya nggak mau lah sampai antri panjang nggak gitu. Bodoh sekali gitu. Kok bisa antri panjang hanya untuk mendapatkan gas LPG? Bodoh itu. Lucu mungkin bagi mereka. Saya nggak tahu gitu. Tapi ya semoga apa yang terjadi kepada negara ini semoga mengarah kepada hal yang lebih baik, dan orang-orang seperti ini rasanya tidak perlu lagi lah mendapatkan panggung di politik nasional untuk posisi atau jabatan apapun. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.